Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Rinaldi dari kelas IF 104 melakukan TS pemrograman visual. Nah, di sini saya membuat proyek penginputan data dan read data menggunakan database SQLite. Nah, untuk pertama saya membuat form login dan register. Yang kedua saya buat main menu. Untuk yang pertama ini search data, dia untuk masuk ke menu search data, penginputan data yang sudah kita buat. Nah, untuk input data, menu input data, ini dia input data. Ini menu, maksudnya ini form untuk memasukkan data-data dan dimasukkan ke database SQLite. Nah, ini search data, dia akan mencari kode service yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kode SRP ini yang sudah kita buat, lalu masukkan ke sini. Nah, untuk pengujiannya kita coba. Yang pertama kita simulasikan cara membuat akun register ini. Saya buka. Nah, dia kondisi bisa koneksi ke database berhasil. Jadi ketika database tidak terkoneksi atau sinkron ke aplikasi ke database, dia tidak akan terbuka aplikasinya. Nah, di sini maksudnya berhasil sesuai programnya. Nah, untuk menu pertama itu login page dan register page. Kita simulasikan cara membuat akunnya. Kita contohkan di sini saya masukkan username Rinaldi, passwordnya Unsia. Nah, untuk email kita coba ini Rinaldi 123 gmail.com, submit register. Nah, ketika dia mengsubmit ini, dia akan memasukkan form ini atau data-data ini ke SQLite ini, database lookup. Oke, lalu kita coba refresh. Nah, ini adalah data form yang sudah kita buat tadi, lalu dia masukkan ke database lokal. Nah, dan selanjutnya kita coba login menggunakan akun ini yang sudah tadi buat. Di sini username saya masukkan Rinaldi dan password Indonesia. Kita coba submit login berhasil. Kita oke. Nah, dia membuat kondisi lagi. Jika sudah sinkron atau masih sinkron, dia akan melanjutkan ke form selanjutnya. Nah, ini ada search data, input data. Untuk pertama kita coba dulu simulasi input data ya. Kita coba input data, dia membuat form baru, maksudnya form selanjutnya, form keempat, input data. Nah, di sini kita coba masukkan data-data. Untuk kode SRP numerik ya. Kita coba 321, tanggal sekarang tanggal 14 12 2024. Nama konsumennya contoh saya sendiri, Bal Rinaldi. Unit contoh mikrotik, status rusak, terangan tanpa adaptor. Kita coba enter.
Nah, di sini ada kondisi jika penginputan ini berhasil, tidak ada yang salah, dia akan ada icon atau message box yang menandakan data form ini tersinkron dan menyimpan dengan baik ke database SQLite ini. Oke, kita coba refresh di database-nya. Sebentar. Nah, ini saya salah. Kita coba masuk ke data ini. Nah, ini adalah data yang sudah kita buat tadi, Iqbal Rinaldi. Nah, ini yang terbaru. Untuk SRP 321 betul, tanggalnya 14 bulan 12 2024 betul. Untuk nama konsumen saya sendiri Iqbal Rinaldi betul. Unit Mikrotik betul. Status rusak dan keterangan tanpa adaptor. Nah, bagaimana jika kondisi di mana salah satu dari ini kosong? Kita coba, misal si SRP-nya itu ini kosong. Kita coba enter. Nah, di sini kasih keterangan bahwa form harus wajib diisi sesuai parameternya. Oke. Nah, dan untuk data, jika maksudnya kita coba search data yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kode servisnya 321 yang tadi kita buat. Coba masuk ke sini 321. Enter. Nah, ini data tabelnya sudah ada. Di sini keterangan betul-betul kode servis. Nah, ini kode servis 321, tanggal masuk tanggal 14 bulan 12 2024, nama konsumen Iqbal Rinaldi, unit Mikrotik, status rusak, keterangan tanpa adaptor. Nah, bagaimana jika ininya dikosongkan? Nah, di sini kasih keterangan bahwa inputan form ini harus diisi wajib sesuai dengan parameternya. Nah, untuk form pertama ini ada login dan register. Di sini ada field username password. Untuk register ada username password dan email. Dan untuk pertama saya menyingkronkan form ini dengan library SQLite. Lalu membuat modul di sini, membuat fungsi koneksi ke file database untuk database akunnya. Jika koneksi ke database itu berhasil, maka akan muncul pesan ini. Lalu jika gagal, dia akan muncul pesan gagal menghubungkan ke database. Nah, di sini form part 2-nya, yaitu background-nya, dia memastikan connect ke database akunnya yang tadi kita buat di sini, metodenya atau fungsinya. Nah, di sini adalah submit login. Saya membuat variabel username di textbox 1. Nah, ini textbox 1, ini textbox 2 untuk passwordnya. Nah, di sini ada validasi input. Jika field username dan password ini kosong atau white space gini, nah nggak diisi gitu, dia akan muncul peringatan seperti ini. Username dan passwordnya itu harus diisi, peringatan. Lalu lanjut ke query untuk memeriksa apakah username dan password itu sesuai. Nah, jika sesuai maka akan diantarkan ke main menu.
Ini di sini. Ini adalah query untuk memeriksa apakah username dan password itu sesuai. Nah, dia akan muncul, jika sesuai dia akan muncul pesan login berhasil. Lalu informasi, button OK, dan informasinya saya buat. Nah, jika gagal akan muncul peringatan kalau username atau password itu salah. Jika tidak sesuai dengan query-nya atau si loginnya tidak terhubung dengan database, dia akan muncul seperti ini, ada kesalahan, error dengan status, dengan message sesuai dengan kesalahannya apa gitu errornya. Sini saya membuat field register username, di sini saya membuat register password ini, lalu membuat field register email. Di sini ada button submit register. Nah, di sini saya membuat query juga sama. Nah, di sini saya membuat username ini, variabel username sebagai text box ini sebagai menjadi username, dan text box 3 ini menjadi variabel password dan email, dan text box ini 5 ini menjadi variabel email. Nah, di sini validasi input. Jika field tidak terisi semuanya maka akan muncul peringatan. Nah, ini contohnya jika username atau password atau email jika tidak diisi maka akan muncul seperti ini, semua fieldnya harus diisi, peringatan. Nah, di sini adalah proses penyimpanan data ke database. Jika berhasil, dia akan muncul data berhasil disimpan. Di sini saya mengkoneksikan insert into akun regular. Nah, di sini saya menyinkronkan untuk memasukkan data ke sini untuk data user. Nah, di sini saya membuat database-nya, akun regular, username, password, dan email. Ini di sini. Nah, jika data berhasil disimpan, dia akan muncul pesan seperti ini, dan jika gagal dia akan muncul. Nah, di sini untuk penjelasan kode di main menu data input data. Nah, di sini saya mengimportkan library SQLite lagi, lalu membuat fungsi lagi koneksi ke file database untuk database barang, bukan akun, karena yang di form 1 tadi itu membuat fungsi koneksi ke file database untuk akun. Nah, di sini barang. Ini saya membuat fungsi seperti tadi dan modulnya sama seperti tadi, cuman yang membedakan saya mengkoneksikan, menyinkronkan data source-nya ke data barang. Nah, di background form 3 ini menyinkronkan ulang dengan fungsi yang sudah tadi buat di sini. Nah, lalu ada button satu klik atau tombol search data. Jika ditekan, dia akan masuk ke form pencarian barang atau pencarian data, search data. Ini ada kodenya. Nah, untuk input data ini kodenya. Ketika ditekan tombol ini dia akan masuk ke form penginputan data. Nah, di sini penjelasan untuk penginputan data formnya. Saya menyinkronkan lagi atau mengimportkan lagi library SQLite-nya. Nah, di background-nya form 1 load, mengkoneksikan lagi dengan database-nya. Lalu di sini ada field SRV, textbox 1, textbox 2 adalah field tanggal, textbox 3 adalah field nama konsumen, textbox 4 adalah
field unit, textbox 5 adalah field status, textbox 6 adalah field keterangan. Lalu di sini ada button, ketika ditekan dia akan mengambil data dari field 6 field ini. Nah, textbox 1 dia akan menjadi variabel kode service, textbox 2 dia akan menjadi variabel tanggal, yang ketiga dia akan menjadi variabel konsumen, keempat dia akan menjadi variabel unit, kelima dia textbox 5 ini dia akan menjadi variabel status, dan textbox ke-6 ini dia akan menjadi variabel keterangan. Nah, di sini validasi input, ketika atau jika kode service field ini ada yang kosong, dia akan muncul pesan seperti ini. Semua field itu harus diisi, peringatan. Lalu kita coba memasukkan field-field ini ke database. Nah, di sini ada insert into user dengan variabel-variabel atau struktur database ini. Saya menyingkatkan database variabel ini, yang kode service ini dim, dengan data struktur database ini. Nah, jika data itu berhasil disimpan atau tersimpan di database ini, dia akan muncul pesan bahwa data itu berhasil disimpan ke SQLite, ke database. Nah, lalu jika gagal, dia akan muncul pesan seperti ini, gagal menyimpan data. Nah, untuk penjelasan di form search data ini dan kodenya, saya menyingkirkan library-nya dengan kode-kode ini di form ini. Nah, seperti biasa yang background form load ini saya mengkoneksikan dengan database lagi, karena itu wajib. Kalau tidak, dia tidak akan terkoneksi dengan database ini. Di sini adalah proses pencarian data. Button klik enter, ambil kode service dari textbox. Nah, kode service ini kita jadikan variabel kode service yang akan dicari nanti. Dan di sini adalah validasi input. Jika field ini kosong, dia akan muncul seperti ini, kode service itu harus diisi. Lalu saya membuat query, select dari user di mana kode service itu berada, database ini di kode struktur. Nah, ini kode service. Lalu gunakan koneksi dari modul database connection ini. Nah, di sini adalah proses eksekusi query-nya. Nah, di sini ada keterangan jika data ditemukan, tampilkan di database, tampilkan di data grid view ini. Nah, di sini dia akan muncul data yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu ini 321. Ini ada contohnya, ada nah, ini dia akan muncul seperti ini. Nah, jika data tidak ditemukan, maka akan muncul seperti ini, pesan data tidak ditemukan. Lalu jika semua ini gagal atau ada yang salah, dia akan muncul pesan gagal menyimpan data. Dan di sini adalah
grid view-nya, data grid view-nya yang akan memunculkan data-data yang kita cari di field ini. Kita di enter, lalu dia akan muncul data field di sini. Ya mungkin itu saja dari saya, Iqbal Rinaldi, untuk tugas UTS pemrograman visual ini. Terima kasih.